Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai limpahan nikmat, karunia maupun rahmatnya kepada kita semua, sehingga dengan semua itu kita masih bisa menghirup oksigen gratis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidup dan kehidupan di dunia ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang diberikan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Helmi Syahputra dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas AP 4C. Dan adapun video ini saya buat adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Media dan Teknologi Informasi. Sebelumnya yang saya hormati Pak Nunu Mahnun MPD selaku dosen pengampu atau dosen pembimbing mata kuliah Media dan Teknologi Informasi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang media audio visual, di mana media audio visual ini adalah salah satu materi di dalam mata kuliah Media dan Teknologi Informasi. Nah, media audio visual ini, apa itu media audio visual? Media audio visual ini adalah media kombinasi antara audio dan visual yang dikombinasikan dengan kaset audio yang mempunyai unsur suara dan gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, slide, suara, dan sebagainya. Dan dapat diartikan media visual ini, media audio visual ini adalah media pengajaran dan pendidikan yang mengaktifkan mata dan telinga peserta didik dalam waktu proses belajar mengajar berlangsung. Media audio visual adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab mengandung kedua unsur jenis media, yang pertama yaitu audio dan kedua yaitu visual. Kemudian media audio visual ini juga memiliki jenis. Jenis dari media audio visual ini memiliki dua jenis, yaitu ada audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti bingkai suara, itu yang dikenal dengan sound slide, seperti film rangkai suara dan cetak suara. Kemudian yang jenis yang kedua adalah audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar bergerak seperti film, video kaset, televisi, HP, dan komputer. Jadi kedua jenis media ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Film dan video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, juga meningkat atau memperpanjang waktu, dan juga bisa mempengaruhi sikap siswa. Kemudian itu tadi adalah jenis media audiovisual. Juga media audiovisual ini juga memiliki sifat dari media audiovisual ini yang seperti yang dikatakan Jamarah, yaitu salah satu ahli. Sifat media audiovisual ini yang pertama adalah kemampuan untuk meningkatkan persepsi. Jadi keyakinan seorang siswa itu bisa meningkat jika menggunakan media audiovisual. Kemudian sifat yang kedua adalah kemampuan untuk meningkatkan pengertian. Jadi guru menjelaskan tentang suatu materi
Jadi pengertian dari guru itu bisa dikuatkan, bisa ditambah, bisa didalami dan dimengerti oleh seorang siswa, siswa maupun siswi itu dengan baik dengan menggunakan media audiovisual. Kemudian sifat yang ketiga adalah kemampuan untuk meningkatkan transfer ilmu antara guru dan murid. Kemudian sifat yang keempat adalah kemampuan untuk memberikan penguatan atau pengetahuan hasil yang dicapai. Kemudian sifat yang kelima adalah kemampuan untuk meningkatkan ingatan seorang siswa. Kemudian media audiovisual ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri media audiovisual ini adalah yang pertama itu biasanya bersifat linear. Kemudian juga biasanya menyajikan visual yang dinamis. Kemudian adanya digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Kemudian ciri yang selanjutnya yang kelima adalah dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme dan kognitif. Kemudian ciri yang keenam dan terakhir adalah umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat perlibatan interaktif murid yang rendah. Kemudian media audiovisual ini juga memiliki tujuan. Pembelajaran menggunakan media audiovisual ini juga memiliki tujuan. Apa itu tujuannya? Yang pertama adalah untuk tujuan kognitif. Nah, jadi untuk tujuan kognitif ini terdiri dari bisa mengembangkan atau dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan serasi. Kemudian juga dapat menunjukkan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagai media foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis. Kemudian juga terdiri dari melalui media audiovisual dapat diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Kemudian media audiovisual juga dapat digunakan untuk menunjukkan contoh dan cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang menyangkut interaksi siswa. Kemudian tadi tujuan kognitif. Sekarang ada tujuan afektif. Tujuan afektif ini terdiri dari media audiovisual yang merupakan media yang baik sekali untuk menyampaikan informasi dan mitra afektif. Kemudian juga terdiri dari dapat menggunakan efek dan teknik. Media audiovisual dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi seorang siswa. Kemudian ada juga namanya juga tujuan psikomotorik. Tujuan psikomotorik ini terdiri dari media audiovisual merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Juga dengan alat ini dijelaskan baik dengan cara memperlambat maupun mempercepat gerakan yang ditampilkan. Kemudian media audiovisual ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Apa itu kelebihan dari media audiovisual itu sendiri? Yang pertama itu bisa memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Kemudian bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, film atau model. Kemudian media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial sehingga pemahaman siswa bisa meningkat. Kemudian media audiovisual ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari audio media visual ini dapat kita lihat dari pelaksanaan menggunakan media audiovisual memerlukan waktu yang cukup lama, juga biayanya yang relatif mahal, juga memerlukan tempat yang luas, kemudian penggunaannya cenderung tetap di tempat, kemudian ada suaranya yang terkadang tidak jelas. Nah, ini media audiovisual ini jika dikelola dengan baik oleh seorang guru atau seorang kepala sekolah di dalam sebuah lembaga pendidikan, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan
efektif dan efisien, karena sangat banyak sekali, sangat banyak keuntungan dari media audiovisual ini. Karena bukan saja mengajarkan mengajarkan dengan lisan saja, namun juga dengan tulisan, juga dengan indera pendengaran, indera penglihatan. Jadi semua pesan-pesan akan tersampaikan dengan baik ke dalam memori seorang anak atau peserta didik. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi media audiovisual ini. Semoga penyampaian materi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu Pak Nunu Mahnun yang telah mengajarkan kami selama semester ini. Dan jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanyalah Allah yang tidak maksum dari kesalahan, bahkan serba salah. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.